Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramadhani dengan NPM 2135155161009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem keuangan publik, yaitu mengenai pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang ideal karena pajak memenuhi persyaratan, yakni dapat menjamin penerimaan negara, juga bersifat ajak dan meningkatkan, serta mempunyai fungsi regulasi yang berarti mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan, serta stabilitas ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut undang-undang. Yang pertama yaitu pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Yang kedua yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan pajak sebagai penerimaan kewajiban di bidang perpajakan pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Dan yang ketiga yaitu anggota masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional, sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang atau self-assessment, sehingga melalui sistem ini dapat lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Selanjutnya yaitu prinsip penarikan pajak. UK Hicks dalam bukunya Public Finance mengemukakan 3 prinsip penarikan pajak yang ideal sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisiensi. Prinsip ini berarti bahwa penerimaan pajak adalah untuk membiayai public service atau tugas pemerintahan dalam melayani dan mengabdi masyarakat. Maka sebagai konsekuensinya harus dipilih pajak-pajak mana yang paling efisien untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua yaitu ability to pay, yaitu merupakan suatu asas penarikan pajak yang harus didasarkan atas kemampuan wajib pajak untuk membayar. Selanjutnya yang ketiga yaitu pajak hendaknya bersifat universal. Artinya pajak hendaknya dikenakan kepada semua orang tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan orang. Semua hendaknya diletakkan pada proporsi yang sama. Selanjutnya, prinsip pajak menurut Adam Smith. Yang pertama yaitu prinsip kesamaan. Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Yang kedua yaitu prinsip kepastian. Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka yang juga memudahkan administrasi pemerintahan sendiri. Yang ketiga yaitu prinsip kecocokan. Pajak jangan sampai menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Yang keempat yaitu prinsip ekonomi. Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. Selanjutnya yaitu prinsip ability to pay approach. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip kemampuan untuk membayar. Jadi, wajib pajak akan dikenakan beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak yang dapat diukur atau dilihat dari besarnya pendapatan dan pengeluaran si wajib pajak. Selanjutnya yaitu prinsip benefit approach, suatu prinsip pengenaan pajak yang didasarkan pada manfaat yang diterima oleh wajib pajak sebagai akibat telah membayar pajak kepada pemerintah. Jadi seolah-olah prinsip ini akan disamakan dengan pembelian suatu barang dan jasa, yaitu harga yang dibayar sesuai dengan barang dan jasa atau manfaat yang diperoleh yang dinikmati oleh si pembeli akibat membeli barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, prinsip Adolf Wagner. Terdapat 4 asas atau prinsip pajak yang ideal menurut Adolf Wagner. Yang pertama yaitu asas politik finansial, yaitu perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai dan pajak hendaknya bersifat dinamis. Yang kedua yaitu asas ekonomis, yaitu dengan pemilihan mengenai perpajakan yang tepat, apakah dikenakan hanya pada pendapatan ataukah juga terhadap modal atau pengeluaran, dan juga pemilihan mengenai macam-macam pajak berhubungan dengan adanya berbagai macam pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dan penyelidikan tentang kemungkinan pergeseran pajak. Yang ketiga yaitu asas keadilan,
yaitu dengan pajak hendaknya bersifat umum atau universal dan kesamaan beban. Yang keempat yaitu asas administrasi. Dengan kepastian perpajakan, keluasan dalam penagihan atau pemungutan, dan ongkos pemungutan hendaknya diusahakan sekecil-kecilnya. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu asas yuridis atau asas hukum yang ditambahkan oleh N.J. Feldman, yaitu dengan kejelasan undang-undang perpajakan dan kata-kata dalam undang-undang hendaknya jangan mempunyai arti ganda sehingga menimbulkan interpretasi yang salah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.